Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gozi Mahardani. Saya akan menjelaskan 3 layanan cloud, yaitu Alibaba Cloud, Microsoft Azure, dan Amazon Web Server. Untuk memenuhi tugas pertemuan 3 mata kuliah pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMkom. Alibaba Cloud. Alibaba Cloud juga dikenal sebagai Aliyun. Alibaba Cloud adalah perusahaan komputasi awan yang berasal dari Cina dan salah satu anak perusahaan Alibaba Group. Didirikan pada tanggal 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagi data internet. Alibaba Cloud menyediakan layanan komputasi awan untuk bisnis online dan ekosistem e-commerce Alibaba sendiri. Operasi internasionalnya terdaftar dan berkantor pusat di negara Singapura. Teknologi Alibaba Cloud. Daya komputasi tak tertandingi. Layanan komputasi Alibaba Cloud didasarkan pada arsitektur X-Dragon generasi ketiga. Instan tersebut mendemonstrasikan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 160% dibandingkan yang didukung oleh arsitektur X-Dragon generasi sebelumnya, dan bekerja setidaknya 30% lebih cepat daripada mitra manapun untuk memberikan daya komputasi keseluruhan terbaik di dunia. Keandalan dan skalabilitas yang dapat dipercaya. Layanan komputasi elastis Alibaba Cloud tahan terhadap lonjakan lalu lintas dan berlaku untuk hampir 300 skenario di berbagai industri seperti internet, keuangan, dan retail. Stabilitas industri terdepan. Alibaba Cloud ICS didukung oleh perjanjian tingkat layanan SLA terkemuka di dunia yang menjamin 99,975% ketersediaan untuk masing-masing instan dan 99,995% ketersediaan untuk pengaturan multi instan lintas zona, R dan D, dan evolusi yang berkelanjutan. Alibaba Cloud selalu meningkatkan kinerja penyimpanan dan kinerja jaringannya. Local server Alibaba Cloud. Alibaba Cloud adalah perusahaan komputasi awan terbesar di Cina dan mengoperasikan pusat data di 23 wilayah dan 63 zona ketersediaan di seluruh dunia, mulai dari Asia yang termasuk negara Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Alibaba Cloud menyediakan 2 zona, zona A dan zona B untuk data center negara Indonesia. Ini yang membuat Alibaba Cloud cukup menarik untuk yang mau memakai host atau VPS lokasi di Indonesia. Layanan Alibaba Cloud itu ada banyak. Saya akan menjelaskan layanan yang sangat populer digunakan di Alibaba Cloud. Yang pertama ada Elastic Compute Server. Itu menyediakan memori cepat dan CPU Intel terbaru untuk membantu menjalankan aplikasi cloud dan mencapai hasil yang lebih cepat dengan latensi rendah. Lalu ada Apsara DB RDS for MySQL. Alibaba Cloud telah menyempurnakan AliSQL selama lebih dari 5 tahun dan merilis lebih dari 300 tambahan untuk membuat AliSQL lebih kompeten dalam memproses permintaan yang sangat berbarengan. Dan selanjutnya ada PolarDB. PolarDB adalah database relasional cloud native yang compatible dengan MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Lalu Alibaba Cloud menyediakan layanan domain yang memberikan layanan domain bagi pengguna yang ingin memilih domain sebagai identitas websitenya. Lalu ada Object Storage Service, adalah layanan penyimpanan objek terenkripsi, aman, hemat biaya, dan mudah digunakan untuk memungkinkan untuk menyimpan, mencadangkan, dan mengarsipkan data dalam jumlah besar di cloud dengan ketahanan yang sudah terjamin. Lalu ada anti DDoS. Layanan ini didasarkan pada pusat scrubbing global Alibaba Cloud
dikombinasikan dengan sistem deteksi dan perlindungan DDoS cerdas yang dikembangkan Alibaba. Secara otomatis mengurangi serangan dan memperkuat keamanan aplikasi Anda, mengurangi ancaman serangan jahat. Lalu ada Simple Aplikasi Server. Simple Aplikasi Server adalah layanan komputasi generasi baru untuk skenario aplikasi yang berdiri sendiri. Nah, ini ada tampilan user interface dari Alibaba Cloud. Kelebihan dan kekurangan Alibaba Cloud. Kelebihan pertama, cloud tanpa batasan. Kurangi latensi dan terapkan secara global di jaringan internasional. Alibaba Cloud dari 14 pusat data dan kelola semua wilayah melalui satu akun global. Kedua, penyedia cloud terbesar di Cina. Akses jaringan cloud terbesar di Cina termasuk 6 wilayah penyebaran dan beberapa zona ketersediaan di setiap wilayah. 3. Perlindungan data Anda. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikat internasional tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data. 4. Pemecah rekor performa. Alibaba Cloud telah memecahkan rekor dalam teknologi penyortiran data, perlindungan anti DDoS, dan memprosesan transaksi per detik. Kekurangan dari Alibaba Cloud. Pertama, marketplace image belum selengkap AWS atau GCP. Kalau terbiasa menggunakan produk dari marketplace, mungkin akan sedikit kecewa di Alibaba Cloud. Tidak sebanyak di AWS, GCP, Azure, bahkan masih kalah banyak dengan DigitalOcean maupun Linode. 2. Harganya dan kebijakan mengenai harga cepat berubah. Alibaba Cloud pernah memberikan penawaran trial ICS seharga $300 selama 1 bulan, lalu berubah menjadi free trial selama 12 bulan untuk ICS T5, bus table, RAM, dan CPU 1 GB. Ini salah satu harga lain Alibaba Cloud, yaitu Simple Aplikasi Server. Lalu Azure Cloud. Windows Azure adalah sistem operasi Microsoft untuk awan yang memungkinkan aplikasi Anda diperbesar dan diperkecil tergantung tuntutan bisnis. Dengan Windows Azure, Anda dapat membebaskan pengembang mengasah kreativitas pada platform yang telah berbicara dengan bahasa mereka, misalnya .NET, PHP, Java, atau Ruby. Azure diumumkan pada bulan Oktober 2008, dimulai dengan kode nama Project Red Dog dan dirilis pada tanggal 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure, sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada tanggal 25 Maret 2014. Microsoft mendaftar lebih dari 600 layanan Azure. Layanan Azure Cloud. Ini adalah 4 layanan unggulan dalam Azure Cloud. Azure Cognitive Service. Layanan kognitif menghadirkan AI dalam jangkauan setiap pengembang tanpa memerlukan keahlian pembelajaran mesin. Lalu ada Azure Backup. Azure Backup adalah solusi pencadangan sekali klik yang hemat biaya, aman, dan dapat diskalakan berdasarkan kebutuhan penyimpanan cadangan Anda. Azure Cosmos DB adalah database yang terkelola sepenuhnya, dapat diskalakan secara elastis dan didistribusikan secara global. Lalu ada mesin virtual. Mesin virtual adalah infrastruktur sebagai layanan IaaS yang memungkinkan pengguna meluncurkan mesin virtual Microsoft Windows dan Linux untuk keperluan umum, seperti image machine yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk paket perangkat lunak populer. Ini adalah user interface Azure Cloud. Kelebihan dan kekurangan Azure Cloud. Kelebihan 1, Azure adalah platform layanan cloud yang terbuka dan fleksibel. 2, Azure dapat melakukan penskalaan atau scaling terhadap aplikasi pengguna sesuai kebutuhan dengan harga yang mengikuti. 3, Azure memproteksi data-data aplikasi pengguna termasuk dari pemerintah. 4, mampu menjadi hosting serta mengembangkan aplikasi web dan seluler. Kekurangannya adalah
membutuhkan manajemen. 2. Yang kecepatan Microsoft Azure, jika tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, maka kecepatannya akan lambat. 3. Membutuhkan kalian platform. Microsoft Azure membutuhkan kalian untuk mengoperasikan setiap semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Lalu ini harga layanan Azure Cloud untuk virtual machine-nya. AWS Cloud. AWS atau Amazing Web Server adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. AWS menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database, content delivery network, dan fungsionalitas lainnya yang membantu banyak bisnis untuk berkembang dan menjalankan aplikasi dengan baik. AWS memberikan banyak pilihan produk yang sangat memudahkan dalam membangun bisnis. Infrastruktur as a service adalah istilah yang tepat untuk AWS. Istilah lainnya ada juga software as a service dan platform as a service. Layanan AWS Cloud. Pertama itu ada layanan komputasi, dan ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server atau clustered server. 2. Layanan penyimpanan. Layanan yang memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan penyimpanan. Layanan ini dapat digunakan oleh user sebagai media backup maupun content delivery network. 3. Layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita dapat disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. 4. Layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan-layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. 5. Layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan-layanan ini seperti aplikasi pencarian, aplikasi notifikasi, aplikasi email server, aplikasi workflow. Ini adalah user interface AWS Cloud. Kelebihan AWS Cloud. Pertama, harga yang kompetitif. Amazon Web Service menggunakan istilah you pay for what you use, yang artinya kita hanya membayar untuk apa yang kita gunakan. 2. Scalable. Kita dapat menyesuaikan kebutuhan. Jika sedang ada traffic tinggi di dalam aplikasi, dengan mudah dapat kita sesuaikan dengan beberapa klik saja dan hanya membutuhkan waktu yang beberapa menit saja. Lalu jika sudah tidak membutuhkan lagi, kita dapat menghentikan servisnya. 3. Keamanan terjamin. Data yang ada di dalam cloud Amazon Web Service sangat dijamin keamanannya dengan berbagai macam enkripsi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diganggu. 4. Performa bagus. Dengan keleluasan kita memiliki komputasi melalui Amazon EC2 Intense, kita mendapatkan kecepatan saat user mengakses aplikasi kita. Jika web server kita down, dengan fitur auto scaling, secara otomatis web server lain akan menggantikan sehingga website tetap online. 5. Deploy aplikasi mudah. Pada web hosted biasa, jika kita ingin mendeploy aplikasi kita, biasanya membutuhkan waktu hingga 24 sampai 48 jam. Namun pada Amazon Web Service, proses ini menjadi lebih cepat dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja.
Kekurangan AWS Cloud untuk membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam harus menggunakan layanan yang membayar. Harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat ditawar-tawar. Barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli. AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan jika tidak pandai mengatur resource seperti layanan AWS, sehingga tagihan yang akan dibayarkan dengan jumlah yang besar tiap bulan. Kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Nah, ini adalah harga layanan AWS Cloud. Bayar sesuai yang Anda pakai. Pay as you go memungkinkan Anda dengan mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis yang terlalu banyak mengeluarkan anggaran dan meningkatkan daya tanggap Anda terhadap perubahan. Hemat saat Anda memesan. Untuk layanan tertentu seperti Amazon EC2 dan Amazon RDS, Anda dapat berinvestasi dengan kapasitas yang dicadangkan. Bayar lebih sedikit dengan menggunakan lebih banyak. Dengan AWS, Anda dapat mendapatkan diskon berbasis volume dan merealisasikan penghematan penting saat penggunaan Anda meningkat. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.